Jadi kami dari Jamiah Sekolah Islam Al-Azhar Wonosari dalam rangka memperingati Isra Mi'raj kami ini mengadakan donor darah karena berdasarkan misalnya sekarang ini banyak orang yang takut untuk donor dan kemudian di PMI stok darah itu makin menipis, sedangkan yang butuh untuk menerima donor darah itu banyak. Di rumah sakit banyak sekali orang-orang yang memerlukan untuk transfusi darah tapi stoknya di PMI tidak ada atau kosong atau menipis. Jadi kami berdasarkan itu kami kepengen sekali untuk menolong saudara-saudara kami yang membutuhkan untuk menerima donor darah untuk bisa biar darah itu tersedia di PMI dan bisa dipakai oleh yang membutuhkan. Itu tendensi kami untuk melakukan donor darah ini. Dan nanti kami misalnya ini karena kami baru pertama kali untuk Jamiah mengadakan aksi donor darah ini, kadang-kadang kami mengharap nanti untuk bisa lebih berlanjutannya. Melakukan program donor darah di masa pandemi kan tidak mudah karena ada image masyarakat takut rumah sakit, takut jarum suntik, takut berdekatan dengan orang-orang medis gitu. Target pesertanya berapa sih Bu? Iya, target peserta saya awal karena baru pertama kali untuk Jamiah dan Jamiah khususnya, misalnya kita target awal kita tidak muluk-muluk, kita mencatat 20 kemarin yang kita target itu sebetulnya dari guru, karyawan, kemudian wali murid dan dari umum. Untuk saat ini dari sekian kita alhamdulillah sudah sekitar 10 pendonor yang sudah lolos dan masih kami harapkan masih yang mendaftar sudah ada dan setelah belum rawuh nanti mungkin beliau-beliaunya setelah masih ada bukan nanti masih kita harapkan kedatangan beliau harapan kami semoga nanti target kami bisa terlampaui. Melihat proses donor darah ini, apakah Jamiah ke depannya punya program rutin di pengurusan tahun ini dan pengurusan periode berikutnya, melihat aspek manfaatnya, mungkin apakah akan ada wacana program donor darah ini dirutinkan gitu dan bekerjasama dengan PMI gitu ya? Ya nanti kita dengan melihat antusiasme dari sekolah khususnya juga terima kasih kepada pihak sekolah, Pak Mujib, Pak Edi, Bu Yuni yang sudah mendukung kegiatan-kegiatan kami juga dibantu dari pihak sekolah diberi fasilitas untuk tempat juga untuk membantu semuanya. Kami dengan antusias masyarakat juga walaupun persiapan ini singkat, kesepakan kami singkat dari sana mungkin kendala-kendala kami karena yaitu tadi masyarakat umum terutama itu masih takut nanti kalau pas sakitnya untuk donor bisa atau enggak, padahal sebetulnya kalau untuk masa COVID ini masa apapun itu enggak ada kontraindikasi untuk donor, jadi masa apapun itu kita donor silakan aja. Dan dengan harapan dengan adanya kegiatan ini dan insya Allah sampai detik ini masih berjalan dengan bagus dan misalnya target semoga nanti bisa tercapai. Harapan kedepannya kami masih akan bisa untuk melanjutkan lagi kegiatan ini semoga nanti lebih effortnya yang lebih besar lagi dan sebenarnya yang lebih besar lagi dan kami memerlukan mungkin istilahnya perencanaan yang lebih matang lagi. Pertanyaan terakhir Bunda, karena sudah bekerjasama dengan Al-Azhar Yogyakarta dan PMI, mungkin ada pesan khusus untuk lembaga Al-Azhar Yogyakarta dan juga untuk masyarakat sekitar di masa pandemi seperti ini dan juga tentunya aksi donor dan pesan khusus politik. Jadi nanti untuk kedepannya kami tetap minta kerjasamanya dari Yayasan Al-Azhar Yogyakarta umumnya, istilahnya Wonosari khususnya dan bekerjasama dengan PMI, kami akan tetap terus melakukan kegiatan ini, bisa untuk terus melakukan kegiatan ini secara rutinitas sehingga nanti semoga stok donor darah di PMI khususnya Gunung Kidul nanti tidak akan pernah kosong lagi. Terima kasih Bunda Matur nuwun. Saya Dr. Heni, saya adalah sebagai Kepala UDD Unit Dorong Darah Palang Merah Indonesia Cabang Gunung Kidul. Jadi memang kendala kami di masa pandemi ini ada beberapa yang mereka khawatir bagaimana selama pandemi ini apakah bisa melakukan donor darah. Sebenarnya hampir sama dengan pada saat tidak pandemi. Hanya kita memang harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Semua harus pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, atau pakai hand swab dan sebagainya.
Yang kedua persyaratannya adalah kalau dulu ini sebenarnya ada secara umum hampir sama, jadi berat badannya lebih dari 50 kilo, kemudian HB hemoglobinnya lebih dari 12,5 sampai 17, kemudian semua tidak ada penyakit kronis, tidak minum obat, sama, tidak ada perbedaan persyaratan secara fisik. Memang pada masa sekarang ini kan sudah mulai ada vaksinasi. Nah ini memang ada, karena vaksin adalah menyuntikkan vaksin dalam tubuh. Jadi jarak antara vaksinasi dengan donor darah itu 6 minggu dari vaksin yang pertama. Jadi vaksin yang pertama dan kedua itu 2 minggu, vaksin kedua selanjutnya dengan donor darah ini 4 minggu. Jadi total 6 minggu setelah vaksin. Ini kecilnya, tapi setelah itu bisa dilakukan vaksin. Jadi saya menghimbau sekali karena memang tadi pada awal pandemi kita sangat kekurangan untuk stok darah. Nah, alhamdulillah kami selalu melakukan resosialisasi ya, karena masyarakat sebenarnya sudah paham tapi ada kekhawatiran. Cuma memang harus diingatkan kalau masyarakat nggak takut ke pasar, ke mall gitu. Kenapa pada saat donor darah mereka takut gitu kan? Sebenarnya yang penting mematuhi protokol kesehatan yang ada. Nah memang ini kami berupaya resosialisasi untuk menggiatkan kembali. Jadi kami sudah punya kelompok-kelompok kantong donor darah. Jadi misalnya yang rutin itu dari Kodim, TNI ya, Polri ini juga rutin. Instansi pemerintah seperti RSUD itu setahun 4 kali rutin. Kemudian MTA ini juga rutin dilakukan. Kemudian sekolahan-sekolahan juga rutin, Karang Taruna. Nah memang pada saat pandemi ini ada beberapa yang khawatir. Nah ini memang tugas kami untuk mengingatkan bahwa kita tetap lakukan tapi sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi memang kita sedang menggiatkan, terutama mendekati bulan puasa ini kan pasti mereka agak terkendala ya. Ini kita harus punya stok darah di unit donor darah PMI untuk bisa memenuhi kebutuhan pasien. Karena ini selalu saja ada kebutuhannya, tapi secara umum memang kita masih bisa memenuhi kebutuhan di masyarakat itu. Mungkin itu Bapak. Pertanyaan terakhir, kan hari ini sudah alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai siang ini ada 10 yang lolos ya. Dengan capaian HPTK SD SMP Islam Al-Azhar Wonosari bahwa manajemen Al-Azhar ini adalah harapannya apakah nanti mungkin bisa dilanjutkan kerjasama itu dan pesan-pesan dari PMI untuk Al-Azhar apa saja? Iya, terima kasih. Kami senang sekali ya. Mungkin kalau saya mulai nanya sebenarnya kayaknya ini sudah yang kedua. Nah, memang jaraknya sudah lama. Harapannya ini secara rutin ya. Karena apa? Sebenarnya donor darah ini bisa dilakukan 60 hari. Jadi 2 bulan itu sudah bisa. Kalau dulu 3 bulan ya. Harapannya ini bisa dilanjut. Yang pertama tujuannya sebenarnya yang perlu dipahami adalah donor darah rutin ini akan menyehatkan, insya Allah. Karena apa? Itu akan terbentuk sel-sel darah, pembentukan sel darah yang baru. Ini akan menjadi sehat. Yang punya hipertensi dinormalkan dulu, begitu normal tidak minum obat donor. Insya Allah saya pengalaman pribadi saya hipertensi. Saya bisa rutin donor darah 2 bulan sekali ya, sehat alhamdulillah ini bisa. Yang kedua peran serta Al-Azhar ini di Gunung Kidul karena ini tanggung jawab bersama. Kebutuhan darah yang diperlukan oleh pasien masyarakat Gunung Kidul itu tidak hanya kewajiban pemerintah, tidak hanya kewajiban UDD PMI, tapi kewajiban masyarakat semuanya. Jadi saya mengajak mengetuk hati semua. Niat baik katanya sudah dihitung sebagai pahala. Lakukan jangan sampai belum saya takut dan sebagainya. Ingat bahwa mungkin suatu saat kita butuh darah. Itu yang kita ingat. Mungkin saudara kita butuh darah. Kita harus menggerakkan hati kita untuk selalu bisa rutin. Kita dapat sehatnya, kita dapat membantu masyarakat. Mungkin itu tetap kami harap rutin ya. Mungkin dari pengurus yang di sini untuk bisa rutin dan akan sangat membantu masyarakat Gunung Kidul. Terima kasih Bunda Edi, sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam.